Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih-Nya kekal, kesetiaan-Nya tidak ada habis-habisnya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan untuk anugerah-Mu, kesempatan baru di hari baru ini Tuhan berikan buat kami. Kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16-19. Tertulis demikian. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelukis bernama Michelangelo Merisi da Caravaggio di abad ke-17 melukis sebuah lukisan dan memberinya judul The Crowning of Thorns. Lukisan ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang dimahkotai duri secara paksa sebelum penyalibannya. Lukisan ini disimpan di sebuah museum di Vienna dan saat ini nilainya sebesar 150 juta dolar Amerika. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus diwarnai dengan suatu kejadian pemberian mahkota duri ke atas kepalanya yang membuat darah mengalir akibat duri-duri yang menusuk kepalanya. Dalam Injil Markus 15 ayat 16-19 ini tertulis, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Pemberian mahkota duri yang dilakukan oleh para serdadu Romawi ditujukan untuk menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengejeknya sebagai raja orang Yahudi, memakaikan kain ungu kepadanya, dan mengucapkan kata-kata yang bersifat hinaan. Mahkota duri menjadi salah satu simbol penderitaan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa dan juga hinaan yang begitu hebat. Mahkota duri ini juga melambangkan dosa manusia. Duri seringkali dihubungkan dengan kutuk dan dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 18 tertulis bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa, tanah pun menjadi terkutuk sehingga menghasilkan onak dan duri. Mahkota duri yang dikenakan kepada Tuhan Yesus menggambarkan dosa dan kutukan yang ditanggungnya bagi kita. Tuhan mengambil alih kutukan dosa kita. Ia menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Dalam penderitaannya Tuhan Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, sehingga kita memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Mahkota duri ini juga melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar. Dia yang suci dan tidak berdosa, rela menderita dan mati demi menyelamatkan kita. Pengorbanannya di atas salib adalah manifestasi tertinggi dari kasih Allah
kepada kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Roma yang menyalibkan Tuhan Yesus menjadi bangsa yang akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Mari kita hargai karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Dia telah menanggung semua penderitaan itu untuk penebusan dosa saudara dan saya, sehingga kita terbebas dari penghukuman dan kebinasaan yang kekal. Bagi saudara yang saat ini mendengar renungan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya, agar saudara diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan kembali di akhir zaman. Aku percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus, berilah diri saudara dibaptis dan teruslah belajar firman Tuhan serta layani Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk karya pengorbanan-Mu. Engkau dimahkotai duri, dihina, diejek, direndahkan, dan bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu menghargai akan karya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang putus asa kembali bersemangat dan berpengharapan dalam Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.